Apakah suara terdengar dengan jelas? Anggukkan kepala kalau terdengar dengan jelas. Oke. Oke, sesi keempat hari ini. Mudah-mudahan sepertinya sangat ramai sepertinya karena mungkin ada yang berhalangan hadir ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Barat, Tengah, Timur sudah malam ya. Jadi sebenarnya Timur sangat malam malahan. Oke, kita bermalam Senin hari ini. Besok Senin loh. Besok Senin malamnya Tiu. Aduh, lengkap. Tapi nggak apa-apa. Malam Minggu kemarin sudah diselingi dengan 10 soal pemanasan ya. Itu soal pretest sekaligus post-test. Jadi memang ada materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada materi yang nantinya akan dibahas untuk pertemuan ini, pertemuan keempat. Untuk TIU sesi kedua, TIU-nya yang kedua kita. Kemudian info dari Kak Admin, untuk sesi 4 ini nanti sangat ramai Kak. Ya nggak masalah, di sini ada 349 dan bertambah terus. Nggak masalah, artinya begini, kalau misalnya memang kita sedang berhalangan hadir, maka bisa langsung hubungi ke admin ya, jangan hubungi ke saya atau ke Ari, langsung saja hubungi ke admin untuk memperoleh opsi yang terbaik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Yang penting konfirmasi, artinya nanti jangan sampai kita dirugikan dengan ini ya, dengan kesibukan yang ada, karena takutnya nanti ada sesuatu yang penting kita nggak dapat ilmunya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk latihan-latihan yang kita kerjakan secara online ya, Google Form yang kemarin yang mengisi malam minggu kalian, itu memang sengaja agar kalian tidak terlalu melupakan banget lah. Jadi kita buat kesepakatan saja. Jadi kalau ada malam minggu soal, kita bahasnya mulai hari Senin. Jadi hari Minggu itu memang digunakan sampai malam Senin, itu digunakan untuk teman-teman yang belum mengerjakan itu. Jadi silahkan dikerjakan. Misalnya malam Minggu masih sudah kadung janji ada dengan someone misalnya, nggak bisa mengerjakan, hari Minggunya jalan-jalan misalnya, kan malam Seninnya sudah selesai harusnya ya. Nah, jadi masih bisa mengerjakan. Kemudian mulai Senin silahkan dibahas bersama dengan teman-teman. Jadi di grup silahkan di-share kalau misalnya ada yang punya cara dan punya saran. Kemudian nggak usah bikin grup baru, artinya biarkan saja saya saya di grup itu, biarkan Kak Ari di grup itu, biarkan Kak admin di grup itu, karena lebih mudah mengawasinya. Jadi nanti apabila ada sesuatu yang diributkan, kan nggak ada penengah takutnya. Nah, nanti saya akan muncul di situ. Saya bukannya nggak melihat, saya tetap melihat. Jadi nanti saya kontrol, oh ini jawabannya ternyata masih benar. Ada jawaban-jawaban yang bagus, ada jawaban-jawaban yang berbeda dari rekan-rekannya. Saya akan berada di tengah-tengah sebagai penengah ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu untuk berkonsultasi atau sharing di grup itu. Jadi memang grup yang sudah dibuat oleh Kak Admin itu harusnya sudah dimaksimalkan untuk belajar gitu. Karena Tio juga sudah mulai dapat materi, TWK dan TKP juga segera menyusul. Oke, sudah masuk 399 orang. Oke. Jadi sesi 4 yang harusnya sudah tenaga sisa, jadi semangat kalau ngelihat yang sebanyak ini. 400. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai dua materi, yaitu
deret angka, dan analogi verbal. Jadi nggak terlalu susah seperti yang kemarin. Nanti akan ada sesi tanya jawab untuk beberapa soal yang sudah dibahas kemarin ya. Yang sudah dikerjakan kemarin. Mungkin ada yang masih belum maksimal, silahkan nanti ditanyakan saja. Kemudian kita langsung saja masuk saja dengan ininya, karena sudah 407, sudah melewati dari target. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk. Materi TIU 2. Semoga tidak tertiu-tiu malam ini. Enggak lah, ini mah materinya santai dari yang kemarin. Oke, kemarin juga sih santai, ini juga santai. Pertemuan keempat TIU. Materinya adalah deret angka dan analogi verbal. Kita langsung masuk saja. Kemarin ruang lingkup TIU yang sudah dibahas adalah hitung cepat. Kemudian kita hari ini bahas analogi dan deret. Artinya yang hitam-hitam ini adalah bagian-bagian TIU yang belum kita bahas dan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Untuk analogi verbal dan deret numerik masih punya label hijau. Artinya ini adalah bagian-bagian TIU yang harus bisa dijawab dengan benar, atau apa ya, posisinya dia easy lah. Jadi tapi jangan salah nanti. Jangan sampai salah. Kalau misalnya itu termasuk label hijau tapi salah, kan lebih sakit daripada label merah tapi salah, kan wajar gitu ya, susah. Kalau label hijau begini harus benar. Nah, nanti di sini jumlah soalnya analogi verbal dan deret numerik itu, deret angka itu bisa 3 sampai 5 soal. Jadi kalau ada 2 subbab ini anggap saja 6 sampai 10 soal. Jadi antara 30 sampai 50 poin yang akan kita pertaruhkan di sini. Lumayan untuk mendongkrak nilai. Oke, kita mulai dengan deret angka. Sebelumnya kita akan kenalan dulu sih beberapa deret yang muncul di soal SKD. Khususnya TIU ya. Yang pertama ini deret aritmatika, deret yang sering kita pelajari di sekolah ya. Di sini ada pengertiannya, yaitu barisan bilangan dengan selisih antar suku tetap, atau gini aja, bahasa gampangnya, deret aritmatika itu dibentuk dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada dasarnya yang pertama kita pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan tetap. Nah, misalnya ada 2 contoh soal di sini. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, mulailah belajar menganalisis sebuah deret. Jadi deret itu bisa dibilang gampang, tapi kadang jadi susah. Nah, misalnya begini, 2, 4. Kita lihat kalau dari 2 ini ke 4, itu bisa ditambah 2, opsinya itu bisa ditambah 2 atau bisa dikali 2. Nah, kalau cuma 2 angka begini, itu sangat susah untuk membuat sebuah pola barisan. Jadi minimal itu ada 3 pola untuk membentuk suatu pola barisan tertentu. Jadi minimal kalau 1 seperti ini masih terlalu banyak kemungkinannya. Nah, tapi kita lihat nanti 4 ke 6. 4 ke 6 juga kan kalau dikali 2 nggak masuk ya. Nanti maka seterusnya ini adalah dikali 2, ditambah 2. Ini ditambah 2 juga. Nah, maka nanti polanya yang terbentuk adalah ditambah 2. Nah, maka hasilnya di sini adalah 12 dan 14 seperti ini. Gampangnya seperti itu. Otomatis perkalian 2 yang 2 sama 4 bisa opsinya 2 kali 2 itu tidak jalan karena 4 ke 6 nggak masuk sama sekali dengan dikali 2. Jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, hati-hati. Biasanya kita latah dengan negatif. Negatif itu sudah lihatnya saja sudah agak males ya. Min 5, min 1. Kadang-kadang sudah waduh pusing. Nah, kalau misalnya alergi dengan negatif, min 5 dan negatif 1, kita lihat 3 dan 7 saja. 3 ke 7 itu hanya ada opsinya ditambah 4. Nah, begitu. Berikutnya kita teliti lagi. 1 aja, min 1 ke 3. Apakah sama-sama ditambah 4? Oh iya, ternyata benar ya. Min 1 biar jadi 4 itu adalah plus 4. Nah, begitu. Kemudian min 5 ke min 1 juga ternyata adalah ditambah 4. Jadi deret ini dibentuk dari penjumlahan 4. Maka jawabannya adalah 11 dan 15. Nah, nanti seperti itu. Jadi pola pikir seperti itu kita akan mulai bahas, kita akan mulai latihan, karena nanti akan muncul di beberapa soal. Nah, penjumlahan pengurangan adalah sebagai dasar pertama untuk melihat suatu pola barisan.
Oke, lanjut. Aritmatika masih biasa. Yang kedua juga masih biasa karena dia geometri. Bahasa gampangnya geometri itu adalah barisan yang dibentuk dari operasi perkalian dan pembagian. Jadi seperti dasar yang kemarin, penjumlahan pengurangan. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Kita lihat dua contohnya. Contoh yang pertama sangat jelas ya. Ada 128, kemudian 64, 32, 16. Nah, ini kalau dikurang mungkin lebih enggak ini lagi, enggak apa namanya? Enggak simpel lagi, maka ini tinggal dibagi dua, boleh. Dibagi dua, ini juga dibagi dua, ini juga dibagi dua. Maka jawabannya yang ada adalah nanti 8 dan 4. Nah, begitu. Begitu juga sebaliknya untuk contoh yang kedua, kalau kita melihat angkanya 1, min 3, 9, min 27, 81, kita tahu bahwa ini sebenarnya perkalian 3. Tapi hati-hati di sini sukunya positif, negatif, dan seterusnya. Maka ini bukan perkalian 3, tapi perkalian negatif 3. Gitu ya. Nah, dikalikan negatif 3, dikali negatif 3, seperti itu. Oke, dikalikan negatif 3, dan seperti itu, dan seterusnya. Maka kalau misalnya kita akan teliti positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, setelah ini pasti negatif lagi. Nah, ini kan pasti dikalikan dengan negatif 3 semua. Maka nanti di sini adalah 243 negatif. Berikutnya 243 dikali dengan negatif 3 lagi, jadinya adalah 729 ya. 729. Jadi seperti itu. Jadi positif negatif di suku yang bergantian itu hati-hati karena nanti di situ perkaliannya negatif. Maksudnya seperti itu. Geometri juga mudah-mudahan masih aman karena di sekolah juga sudah didapat gitu kan. Jadi kelihatannya seperti ini. Nah, untuk jenis pertama dan kedua ini, barisan yang dibentuk itu bisa diselidiki dari suku-suku yang saling berurutan. Nah, apakah sukunya nanti selalu berurutan? Jawabannya tidak. Kita pasti level up dong. Ini level yang paling standar. Penjumlahan dan pembagian ada di suku-suku yang saling berurutan. Nah, kita masuk ke deret larik. Deret larik itu adalah barisan bilangan yang terbagi menjadi beberapa sub deret atau larik. Nah, bahasa larik ini kuncinya dia itu kemungkinan tidak berurutan polanya. Jadi pola yang dibentuk itu berdasarkan dari bilangan-bilangan yang lompat. Nah, nanti kita nggak berurutan semua ya. Kita lihat contoh soal di sini. Ada 6, 23, 12, 26. Jadi kalau kita masih polos, ya masih standar artinya. 6, 2, 3 itu kan ditambah berapa ya? 17 ya, tambah 17. Terus 23 ke 12 kan dikurang tuh, dikurang 11 ya. Nah, kalau udah ditambah dan dikurang ini udah agak aneh nih. 12, 26 ditambah 14. Ini ke sini dikurang 2. Kan lebih nggak jelas lagi nih polanya. Polanya tidak akan terbentuk yang seperti ini. Nah, jangan-jangan kalau sudah polanya sudah nggak stabil begini, jangan-jangan kita butuh loncat. Artinya kita butuh loncat itu melihatnya itu jangan berurutan. Jadi 6, nah di sini 12, 41 ini ya artinya 24. Nah, 6 ke 12 itu, 6 jadi 12 itu bisa ditambah 6 atau bisa dikali 2. Nanti prosesnya mana yang berhubungan dengan angka berikutnya. Terus 12 ke 24. Kalau ditambah 6, ternyata nggak bisa 24 kan. Kalau ditambah 6 kan hasilnya 18. Nah, ternyata dia masuknya yang dimasukkan adalah dikali 2. 12 menjadi 24 dikali 2. Maka otomatis yang ditambah 6 ini hilang. Jadi prosesnya adalah dikali 2. Maka jawaban berikutnya setelah 24 loncat 1, maka jadinya adalah 48. Kemudian kita lihat 23 ke 26. Nah, 23, 26 hanya ditambah 3 ya. Prosesnya nggak ada perkalian. 26, 29 juga ternyata ditambah 3. Nah, maka terlihat sekarang polanya. Nah, nanti di sini juga ditambah 3. Nanti akan jadinya 32. Nah, jadi seperti itu. Yang tadi saya bilang kita minimal butuh 3 angka untuk membuat suatu pola ya maksudnya begini. Kita akan konfirmasi misalnya 6, 12. Kalau 6 sama 12 saja sepertinya bisa ditambah 6 bisa kali 2. Maka kita butuh 1 angka lagi untuk konfirmasi pola apa yang terbentuk. Jadi seperti itu.
Nah, larik itu apakah hanya lompat satu? Kita lihat contoh yang kedua. Kalau hanya loncat satu, ini 1 ke 15, 15 ke 80, pasti nggak lebih mudah lagi daripada loncat yang lain. Apakah bisa loncat dua, Kak? Bisa. Kita lihat kalau kita lihat sekilas ada 1, 2, setelah loncat berapa? Loncat 2 ya. 1, 2, kemudian 3, loncat lagi, maka nanti di sini terpaksa jawabannya 4 gitu. Berikutnya 90 ke 80, 80 ke 70 ya. Maka ini berkurang 10, ini berkurang 10 lagi, maka nanti kita buat pola tersendiri yaitu dikurang 10 lagi, yaitu jawabannya yaitu yang 60. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita butuh satu suku lagi berarti kita masuk ke 15 ke 20, 20 ke 25. Nanti ditambah 5, ini ditambah 5. Oke, maka jadinya adalah nanti kalau misalnya yang ditanyakan 3 suku, maka ini jawabannya adalah 30 karena ditambah 5 lagi. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk larik. Jadi kalau larik itu kalau kita sederhanakan berpikirnya kalau misalnya nggak bisa berurutan kita harus lompat gitu. Jadi kurang lebih ini untuk larik. Nah, ini sudah mulai muncul kombinasi antara bola barisan aritmatika dan geometri, ada yang dijumlah, ada yang dikali. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Sangat bisa. Di barisan deret itu sangat banyak kemungkinan untuk membuat barisan ya, pola barisan. Oke, kita lanjutkan untuk yang keempat. Ini ada namanya barisan Fibonacci. Barisan bilangan dengan pola tiap suku merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya, dengan suku pertama dan suku kedua sebagai awal. Ini agak aneh lagi, misalnya begini. Kalau kita teliti, misalnya ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kalau dilihat dari perbedaan kan 1 ke 2, 1 ya. Nah, nanti di sini ada plus 1, nanti di sini ada plus 1 lagi, di sini ada plus 2, di sini sudah ada plus 3, di sini sudah ada plus 5. Nah, gitu. Kalau misalnya kita terlena, pasti kita akan lihat 1, 1, 2, 3, 5 itu menjadi suatu pola, padahal tidak. Karena di sini plus satu itu ada dua angka yang berulang dalam suatu pola, sementara yang belakang tidak, itu bukan pola namanya. Jadi ini enggak teratur. Jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 5 itu bukan suatu pola yang teratur. Nah, maka yang terjadi adalah ini Fibonacci. Maksudnya gini, dua angka sebelumnya itu ada 1 dan 2 nih, dua angka pertama. 1 ditambah 2, ini ditambahkan hasilnya adalah bilangan ini, 3. Jadi setelah itu untuk mencari 5 itu 2 ditambah 3 akan jadi 5. 3 tambah 5 akan jadi 8. 5 tambah 8 akan jadi 13. Nah, maka suku berikutnya ini ditambahkan ini. Jawabannya adalah 21. Suku berikutnya 13 ditambah 21. Jawabannya adalah 34. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan contoh soal nomor 2. Ada 15, 18, 33, 51, dan 84. Kalau kita mau nyelidiki, ini kan pasti ditambah 3 gitu ya. Ditambah 3, ini ditambah 15 ya. Ditambah 15. Nah, ini 3 tambah 15 nggak ada hubungannya. Ini sudah masuk lagi ke 17. Nah, tambah lagi. Nggak jelas polanya kalau dibentuk seperti ini. 3, 15, 17. Nah, ternyata ini adalah 15 ditambah 18 akan jadi 33. 18 tambah 33 akan jadi 51. Nah, suku berikutnya adalah 51 ditambah 84. Nah, jadi seperti itu. Jadi 100 berapa? 135 ya. Nah, jadi gitu. 135. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah Fibonacci. Untuk yang baru tahu, ini adalah suatu barisan khusus dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Jadi begitu. Hati-hati dengan barisan ini. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman semua nggak ketemu jenis bilangan ini, jenis barisan ini, karena butuh penalaran dan pengamatan yang cukup baik dengan jenis barisan ini. Barisan bilangan dengan pola bertingkat itu contoh begini. Kalau sekilas,
kita lihat 4, 10, 2, 3, 50, 105. Dengan pola begini kita selidiki dulu kan di sini ditambah 6 ya. Ditambah 6, ini ditambah 13. 23, 50 ditambah 27. 50, 105 ditambah 55. Nah, begini. Kalau kita lihat sekilas itu enggak ada kaitannya nih. 6, 13, 27, 55 kan. Ini enggak ada kaitannya. Oh, hubungannya gimana? Coba kita lompat. 4, 23. Itu ada 19. 23 ke 105. Jauh banget malah enggak masuk. 10, 50. Wah, ini mesti mungkin dikali 5. Misalnya di sini 250, apakah bisa kita menggunakan dua angka saja untuk membuat kesimpulan? Jawabannya tidak. 10, 50 itu bisa ditambah 40, bisa dikali 5. Sangat banyak kemungkinannya. Nah, kita teliti dulu. Maksudnya bertingkat itu gini. Kita lihat beda dari bedanya. Beda dari bedanya. Jadi 6 ke 13 itu ternyata ditambah 7. 13 ke 27 ternyata ditambah 14. 27 ke 55 ternyata ditambah 28. Nah, beda dari bedanya itu buat pola. 7 ke 14 kali 2. 14 ke 28 ternyata dikali 2 lagi. Nah, jadi polanya begini. Nanti pola berikutnya ini ke sini akan bertambah 2 kali 28, yaitu akan bertambah 56 gitu loh. Jadi 56 yang di bawah ini akan menambah jumlah 55 yang di atas. Seperti tadi misalnya 13 ditambah 14 maka jadinya 27. 27 tambah 28 jadinya 55 untuk di beda. Maka untuk mencari suku ini kita tambahkan 55 dan 56. Maka jawabannya adalah 111. Nah, perbedaannya adalah 111. Maka 111 ditambahkan dengan 105 ini yaitu 216 ya. Nah, 216. Berikutnya, setelah 56, maka perbedaan berikutnya di sini adalah 112. 112 ditambah 111. Untuk mencari ini berarti bedanya dari 216 itu jumlahkan aja dengan ini. Maka 223. Nah, begitu. Jadi tinggal jumlahkan 216 tambah 223. Maka jadinya adalah 439 ya. Nah, 439. Nah, jadi seperti itu untuk bilangan bertingkat. Jadi hanya perlu melihat lagi. Nanti kita harus banyak-banyak latihan untuk soal ini. Jadi untuk ketelitian dan kecermatan perlu ditingkatkan di sini. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ke deret huruf. Nah, deret huruf ini triknya, cara berpikirnya kita gunakan sama seperti deret angka yang tadi. Deret angka kan ada 5 jenis deret ya yang tadi itu. Nah, kita akan sederhanakan cara berpikirnya sama dengan deret angka yang seperti tadi. Ada penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, ada Fibonacci, ada kemudian lurik, dan bertingkat. Nah, yang kedua ini mungkin agak agak menjadi kunci pokoknya. Kalau kalian hafal dengan urutan dalam alfabet, itu aman. Tapi kalau misalnya nggak hafal, mulai dari sekarang coba bikin coret-coretan A itu 1, B itu 2, dan seterusnya. Itu ya. Itu penting. Kita akan lihat contoh soalnya. Ada di HLP. Di HLP ini, kalau untuk orang-orang yang hafal dengan dengan urutan alfabet, maka dia langsung bisa. Tapi kalau yang nggak hafal, mungkin kita kaitkan dengan urutan. D itu adalah urutan keempat, H itu adalah 8, L itu adalah 12, nah P itu adalah 16. Nah begitu. Maka berikutnya kan terlihat jelas nih, 4, 8, 8, 12, 12, 16. Ternyata ditambah 4 semua ya. Nah ditambah 4 semua. Jadi nanti di sini adalah 20. Huruf ke-20 itu apa? Huruf ke-20 itu adalah T. Nah, ini jawabannya adalah T. Jadi seperti itu. Kaitkan dulu dengan urutan dalam alfabet. Oke, berikutnya contoh berikutnya ada A, C, F, G, O. Kita lihat. A itu 1 urutannya. C itu 3. F itu 6. G itu 10 kalau nggak salah.
Oh, itu 15. Nah, seperti ini kita akan lihat polanya. 1 ke 3, 3 ke 6 ke 10, 10 ke 15. Dia bertingkat sederhana. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Nah, berikutnya pasti akan ditambah 6 ya, karena jumlahnya selalu bertambah, maka di sini adalah 21. Maka jawabannya adalah U. Nah, gitu. Jadi yang belum buat coret-coretan untuk urutan huruf, silahkan dibuat karena setelah ini kita akan ada latihan soal, beberapa latihan soal. Jadi sekaligus kita kenalan dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Yang bisa silahkan angkat tangan nanti. Oke, ada yang resen kenapa? Indah Tri dari Sulawesi Selatan. Maaf terpencet. Enggak. Oke, terpencet. Oke, Maaf, oke. Kak. Oke, oke. Andika. Andika? Iya Kak, mau nanya, Oke. kalau misalnya ini kan deret deret huruf ini kan sampai 27 ya. 26. 26. Mm-mm. Misalnya lebih dari 26 gitu, misalnya nambahnya sampai 28 atau 30 itu mengulang apa bagaimana, Kak? Mengulang. Mudah-mudahan sih belum ada alfabet baru ya. Kalau ada alfabet baru saya nggak tahu juga, tapi mudah-mudahan mengulang. Kalau udah alfabet baru nanti saya kasih tahu. Nanti biasanya mengulang dia. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, kita langsung ke latihan soal saja biar lebih seru malam ini. Oke, siap-siap. Ini adalah soal yang semalam. Dan ternyata banyak yang salah. Saya nggak tahu apa yang bikin salah. Mungkin lupa mungkin ya. Ada Zamrud Fuadi. Coba masuk. Halo Kak, Dari mana Zamrud Fuadi? dari Jateng Kak. Maaf itu apa format apa univ, jadinya belum tak ganti. Oke, dari Jawa Tengah. Ya, Oke, kita sudah pernah bertemu di TIU 1 ya. ya Kak. Dirimu bener nggak nomor 1 ini? Bener Kak, tapi baru mengerjakan soalnya apa namanya menyelip di Menyelip? chatnya. Iya, Oke, oke. Jawabannya berapa? 7/6 Kak. 7/6. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain, gimana kuncinya itu? Diganti per 6 semua Kak. Oke, berarti samakan penyebut ya. Nah, samakan penyebut per 6 semua. Di sini ada per 2, per 3, per 6. Nah, di situ ada 1 juga. Nah, 1 ini sebenarnya orang-orang tertentu ini bisa lihat ini 1 per 1 gitu sih. Nah, jadi samakan penyebut yaitu 6 semua. Nah, sekaligus kita menjawab pertanyaan di grup ya. Oke, 1 per 2 berapa per 6? 3/6 Kak. 3 per 6. 2 per 3? 4/6. 4 per 6. 5 per 6 udah nggak usah dirubah ya. Nah, kalau 1? 6/6. Oke, 6 per 6. Berikutnya? 7/6. Oke, 7 per 6. Easy ya. Oke, terima kasih. Dari Jawa Tengah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya semalam saya buat soal ini keluar, langsung tak bikin begini, kan ya nggak jadi menarik soalnya kan. Jadi soalnya itu nggak terlalu menarik mungkin. Ketika dirubah menjadi soal yang bentuknya setengah, 2 per 3, 5 per 6. Nah, di sini mungkin akan ada sesuatu yang ya bikin malam minggunya agak gimana gitu ya. Oke, jadi seperti itu nomor 1 yang muncul di soal semalam. Mudah-mudahan sudah ikhlas sekarang. Kita lihat beberapa teman. 3-nya dari mana asalnya? Oke. Jadi kalau yang masih bingung 2, 3, 6 ini 1 kita cari KPK 2, 3, 6. Kalau kenapa bisa jadi 3 per 6 ya kita balik lagi dengan konsep SD dulu ya. 1 per 2, 2 biar jadi 6 kan dikali dengan 3 maka atasnya juga dikali dengan 3 gitu. Masih ini kan sebenarnya materi yang apa ya dari pertemuan pertama sih.
Jadi kalau 1/2 gitu kan, misalnya 1/2 itu kalau bawahnya jadikan 6, kan ini dikali 3. Ini atasnya juga nanti dikali 3 gitu ya. Jadi 3/6. Nah nanti kalau 2/3, kalau mau bawahnya jadikan 6, ya ini dikali 2 bawahnya, atasnya juga dikali 2. Jadi gini adalah 4 gitu ya. Mengerti anak-anak? Gitu. Kayak seperti ngajar di ini ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin lupa mungkin. Oke, lanjut. Bagaimana? Oh iya, kelas 6. Masalahnya kan sudah kelas 6-nya sudah lama ya. Kalau saya sih ini sangat maklum lah, mungkin lupa. Makanya sengaja tak buatin soal begini biar nggak lupa lagi. Oke, soal nomor 2. Siap-siap. Dari Jawa Tengah sudah, kita keliling Indonesia. Ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Irian, ada Nusa Tenggara. Ganti-gantian ya. Ada Kalimantan Timur. Coba Andini. Iya, Kak. Andini, Kalimantan Timur. Jam berapa di sana? Jam 9:05, Kak. Oke, masih semangat ya. Iya, Kak. Andini, gimana soal ini? Ditambah 150, Kak. Ditambah 150. Oke. Terus? 150. Saya baru kerjakan, Kak, soalnya Nggak kemarin apa-apa. jawabannya Kita baca, bareng-bareng. Kak. Ini ditambah berapa? 150. Berikutnya 155, Kak. ditambah 155. Oke, berikutnya Ditambah 160, Kak. 160. Maka berikutnya 165, Kak. ya ditambah 165. Jawabannya B. B. Oke. Ya, benar jawabannya. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet, ini karena yang 12.000, 12.000, 12.000, ini 12.000-nya kita abaikan dulu, nggak apa-apa ya. Lihat belakangnya aja nggak apa-apa. Kalau sudah takut dengan angka ribuan. Oke, ini Kalimantan Timur benar jawabannya adalah 12.980. Penjumlahannya bertingkat dengan bertambah 5. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya, oke. Nomor 3. Kalimantan sudah, Jawa sudah, dari Sumatera, Bali, Papua. Kita lihat dulu, awas hati-hati dengan soal ini, hati-hati. Ada dia, ada dari Kepulauan Riau, coba. Ya, Kak. Dia dari Kepulauan Riau. Itu saya yang 185 itu ke 175 itu dikurang 10. Ini berarti lurik ya, berlompat ya Iya, dia. Kak. Lompat, Kak. Oke, 185 ke 175 dikurang 10. Iya. Berikutnya Terus 175-nya ke 161 itu dikurang 14. berkurang 14. Terus Selanjutnya 161-nya ke 143 itu dikurang 18. oke, berikutnya 143 ke selanjutnya itu kan 18 kan, Kak. Itu jadinya dikurang 22, hasilnya 121. dikurang 22. Oh, karena dia berkurang 4 semua ya. Iya, Kak. Oke, 121. Suku Iya. berikutnya, kita lihat yang satu lagi. Yang berikutnya itu yang 45 ke 55 itu ditambah 10. Ditambah 10. 55 ke 69 ditambah 14. Oke, ditambah 14. Iya. Gini kan? 69 ke 87. 69 ke 87 ditambah 18. Ditambah 18. Berikutnya? Terus itu kan sama, Kak, ditambah 4 juga, jadi 22 berarti hasilnya 109. 109. Oke, jawabannya yang C. C. Ya, terima kasih dia. Ya, Semalam mengerjakan itu sudah? sudah, Kak. Dapat berapa? Lupa, Kak. Oke, artinya itu kalau misalnya teman-teman yang lain juga pengen mengerjakan lagi, boleh kok, masih bisa ya. Jadi masih bisa dikerjakan kembali.
Jadi ini nomor 3 ini adalah barisan lurik dengan beda yang satu bertambah 4, yang satu berkurang 4. Oke, Dea dari Kepulauan Riau, terima kasih jawabannya. Analisis yang bagus. Berikutnya soal nomor 4. Hati-hati dengan ini. Untung nggak tak keluarin semalam. Hati-hati dengan ini. Apakah dia plus min? Belum tentu. Nur Jamil. Mana tadi? Sudah mau ini? Hati-hati dengan soal ini. Sebentar. Sebentar. Nah, soal nomor 4. Hilman Arun dari Lampung. Nah, kita ketemu orang Lampung sekarang. Izin Kak, Oke, maaf ya Kak kalau salah sebelumnya. nggak apa-apa. Hmm. Kita belajar. Yang Lampungmu aku dari tangkap mana? di Metro Kak. Di Metro. Metro berapa? Jadi ketemunya aku kalau aku di 500 Kak, karena aku lihat yang dari 500 ke 250 itu dikurang 250 masih positif, setelah itu langsung dikali habis itu aku ngekiranya dikali 1, habis itu langsung dikali 2 gitu Kak. Dikali 1, dikali 2 di mana? Di bagian mana? Kayaknya salah sih Kak, yang di bagian min ya. Aku Jawabanmu langsung berapa? kedua Min angka. 500. Ya, Jawabanmu min 500 benar kok. Benar bener. jawabannya. Caranya sekarang. Caranya kalau aku tadi Heeh. itu yang pertama itu sama-sama dikurang 250. Nah, terus aku Ini tadi 500 dikurang 250. ya, Terus aku tadi mikirnya yang 250 itu dikali min 1. Aku mikirnya tadi gitu, Kak. Terus yang habis itu 250 ke sini. iya, nah aku kayaknya salah di sini nih, Kak. Terus aku mikirnya ini 250 lagi dikali 2. Nah, kayak aku salah di sini, Kak. Jadi aku nemunya min 500, tapi nggak tahu Tapi kenapa. kenapa jawabannya benar loh? Nggak, Kak, aku nggak ngeliat jawaban yang di bawah. Cuman aku ngeliat yang ini emang kalau lihat aku Oke. analisis. Oke, kita lihat nanti analisis dari yang teman-teman yang lain ya. Tapi jawabanmu benar. Artinya kalau misalnya itu mau pakai feeling, ya feelingmu lumayan bagus lah. Misalnya seperti itu. Iya, Kak. Ya, terima kasih. Oke, kita lihat teman-teman yang lain jawabannya sudah spoiler bahwa itu negatif 500 jawabannya. Muhammad Adib, Yordan. Iya Kak, Dari mana? dari Sumatera Selatan. Sumsel. Oke, masih ini masih tetangga. Berapa jawabanmu? Minus 500 Kak. Oke, gimana caranya? Kalau aku tuh ini Kak, ditambah dari 500 ditambah 250 minus 250 jadi 250. Oh, ini seperti ini ya, seperti Fibonacci ya. Iya. Oke, terus? Terus ini 250 ditambah minus 500 jadi minus 250. Oh, jadi prosesnya ini langsung ini ke sini. Iya. Ini ditambah lagi. Heeh. Jadi berapa? 250 kan ini Kak, hasilnya jadi 250. Oke. Jadi minus 250 ditambah minus 250 jadi minus 500 Kak. Oke. Kita kehilangan satu ini di sini ya. Jadi min 500. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya mau mencari, kalau misalnya ada 500 ditambah negatif 250, maka jadinya 250. Jadi Fibonacci. Nah, kalau misalnya ini penghubungnya min 250 terus jadi min 500, ini gimana kira-kira? Ini dikurang. Ya. Oh iya. Negatif 250 dikurang 250 akan jadi negatif 500. Nah, ditambah seperti itu. Oh iya. Oke. Ya Kak. Oke, ini hanya menyempurnakan saja. Untuk yang soalnya tadi sudah ketemu yaitu negatif 500. Oke, terima kasih Adib. Oke Kak. Dan terima kasih Hilman tadi dari Metro. Oke. Kapan-kapan kita main ke Metro. Lanjut ke soal nomor 5.
Hasnil Aida. Satu-satunya perempuan di sini yang mengangkat tangan. Apakah masuk? Hasnil Aida. Maaf Kak, tadi tuh mau menjawab soal yang sebelumnya tadi Pak. Oh, ini sekalian nggak mau dijawab? Tunggu Kak, belum ngerjain. Oke, Masih makan Kak. Sorry masih. Kak. Oke. Yang lain? Ada Abi Putra Sanjaya, ada Nur Fadila dari Sulawesi Selatan. Kita lihat. Nur Fadila, kita ke Sulawesi sebentar. Nur Iya, Kak. Fadila, Iya. Sulawesi Selatan, nomor 5, bagaimana? Nomor 5 jawaban saya 411 Kak. Bagaimana? 61 ke 65 ditambah 4. 130 ke 135 tambah 5. Oke. Terus 405 ditambah 6 itu 411 Kak. Oh gitu. Jadi tambah 6 gitu ya. Iya Kak. Nih. Iya Kak. Tak kasih bonus. Fadila, Iya Kak. saya tanya satu suku setelah 411 kira-kira berapa? Ayo, Ya. hati-hati. Berapa ya? Ayo, kita lihat sekarang. Kan kita berarti butuh suatu pola di mana kita menghubungkan. Kan tadi ngelihatnya itu 2 begini kan. Ini 2 sebagai suku, ini 2 sebagai suku gitu kan. Ini sebagai Iya, 2 Kak. sebagai suku. Nah, kita lihat penghubung ini ke sini. Nah, penghubung ini ke sini. Nah, kita lihat hubungannya itu. Jadi kalau ada satu suku berikutnya, jadi sebenarnya ini malah yang bikin ini soal. Ayo, 65 ke 130 bagaimana? Kali 2, Kak. Kali 2. Oke. Terus 135 ke 405? Kali 3. Berapa? Iya, Kali kali 3. Betul. Berarti Maka nanti 411 ke suku berikutnya? Kali 4, Kak. Iya, dikali 4. Oke, maka nanti di sini adalah 1644 ya. Iya, baru tahu, Kak. Nah, ya itu coba kali 4 lah. Kan 1644. Oke? Oh, iya, Kak. Makasih, Nah, Kak. oke, bonusnya malah itu. Besok tak keluarin sini soal begini ya. Hati-hati malam Iya, minggu ke depan, hati-hati. Oke, terima kasih. Sulawesi Selatan Nur Fadila. Kita lanjutkan petualangan ke soal nomor 6. Sudah masuk ke huruf. Silahkan di ini dulu. Nanti kita akan masuk. Kita masuk Jeremia dari Sumatera Utara coba. Hadir Kak. Jeremia Sumatera Utara. Iya Kak. Nomor 6 bagaimana? Jawaban saya dapatnya D Kak, W. Yang W. Iya Kak. Gimana? Kalau saya biasanya ngerjakan soal yang deret huruf ini Kak. Langsung C, E itu ada huruf D. Oke. H itu ada huruf FG. Oh, berarti dia ini ya yang dilompati gitu ya? Iya Kak. Oke, lompat 1, lompat 2, terus? Terus yang HL itu lompat 3. Lompat 3. LK itu lompat 4. Lompat 4. Terus ke selanjutnya itu lompat 5. Jadi huruf selanjutnya W. Oke, untuk teman-teman yang bingung, misalnya kita bantu dengan urutan di alfabet juga bisa ya, Jer ya? Iya Ini Kak, kan bisa. berarti 3, terus berapa? 5 ya? Iya kan? Itu 5 ya? Kemudian H itu kalau kita lihat di sini ada 8. Benar? 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 gitu kan ya, yang seperti ini. Jadi nanti di sini ada polanya ditambah 2, nanti ini ditambah 3, ini nanti ditambah 4. Nah, ini 12, itu kan berarti. Kemudian ini 17. Nah, nanti ditambah 5. Maka berikutnya adalah ditambah 6, yaitu
huruf ke-23. Jawabannya adalah W juga. Jadi boleh seperti itu. Pakai cara yang berbeda boleh nggak Kak? Boleh, sangat dibolehkan. Jadi menambah khasanah pola pikir kita dari suatu soal. Nggak masalah. Untuk teman-teman yang lain juga harus bisa kreatif seperti itu. Oke, nomor 7. Hati-hati dengan soal ini. Hati-hati dengan soal ini. Kita ke Jakarta dulu lah. Ke Dava Hartono. Halo Kak, Halo, selamat malam Dava. malam Kak. Jakartanya di mana? Saya Jakarta Utara Kak. Jakarta Utara. Oke, Dava nomor 7 bagaimana? Oke Kak, mungkin saya keluarin ke bilangan, maksudnya jadiin ke angka dulu kali ya Kak. Oke, berapa? B 2, 2, C 3, E 5, 5, G-nya 7, 7. K-nya itu 11, Oke, M-nya 13. 13. Iya Kak. Oke, jadi barisan apa ini? Bentar Kak. Kalau dilihat dari beda, jelas beda-beda ini. Ini 1, ini 2, 2, 4 gitu. 2 kan? Jelas tidak berbeda. Apakah loncat? Itu masuknya ke Fibonacci Kak. Enggak. Fibonacci enggak ya? 5, Enggak, 7. bukan. Ya, oke. Apa kira-kira? Teliti. Dava, Iya Kak. coba Fa, nggak usah lihat ini dulu, nggak usah kita fokus sama beda-bedanya dulu. Kenal nggak ini bilangan apa Fa? 2, 3, 5, 7, 11, 13? Itu lompat 1 atau 2 deh kayak Kak. Kalau lompat 1 atau 2, 2, 5, 5, 11, 2 ke 5, 3, 5, 11, 6 gitu ya. 11 ke ini boleh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau teliti, Fa, jangan tergantung dengan ini juga. Ini bilangan prima loh. Ya tidak? Iya Kak. Kalau bilangan ganjil harusnya ada 9, harusnya ada 9 ya, harusnya ada 15 nanti. Tapi ini bilangan genap juga 2 aja di sini. Maka ini adalah bilangan prima. Setelah 13 bilangan prima berikutnya yang mana? Bilangan berikutnya itu Bilangan prima berikutnya 16 Kak. 16 masih bisa dibagi 4. 17. 17. Oke, betul. 17. Maka jawabannya yang mana? Yang Q. Yang Q. C. Ya. Iya, Oke, nah jadi begitu. Jadi kalau misalnya terpaku dengan itu, kita kadang-kadang bingung, Fa. Misalnya kayak tadi, ya mungkin ketemu 2 ke 5, bedanya 3, 5 ke 11, bedanya berapa? 6. Nah, 6 berikutnya kan bingung juga. 3 ke 7, 7 ke 13 bingung juga. Mungkin seperti itu. Padahal ini adalah barisan bilangan prima. Ya mungkin agak tertiu-tiunya di situ. Jadi harus teliti. Bilangan prima apa? Bilangan yang habis dibagi. Oke, jadi ada yang sudah ketahuan di situ. Oke ya, jadi nggak semuanya nanti kalau misalnya polanya bingung, itu pasti ada sesuatu yang beda nih. Nah, kita harus hati-hati di situ. Harus hati-hati banget ya. Oke, satu nomor terakhir untuk barisan angka. Terkadang yang ditanyakan bukan hanya di belakang, tapi di tengah juga. Silahkan dilihat dulu. Sudah lumayan banyak nih. Coba Elsa, Jawa Tengah. Apakah bisa masuk Elsa, Jawa Tengah?
Belum? Ya, Kak. Sudah masuk? Udah. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Kak. Gimana nomor 8, Sa? Menurut aku D, Kak. Yang mana? D? Iya. Kenapa, Sa? Karena kan ini lompat 1 itu dikali 3. 1 ke 3 itu dikali 3, terus 3 lompat 1 itu dikali 3 jadinya 9. Sik. Ini kita nggak ngelihat 1, 2, 3, 4 ini. Itu gimana ya? Itu lompat 1 gitu. Oh gitu. Ya udah. Ya. 1 ke 3. Ya. Ini. Ya. Terus? Nanti 3 ke yang titik-titik itu dikali 3. Soalnya 1 ke 3-nya kan dikali 3. Oke, ini ke sini Terus, kali 3 juga gitu. Ya, iya. Berapa? 9. 9. Terus? Nanti 9 ke 27 kan dikali 3, Kak. Oke, nah berarti kuncimu untuk melihat pola ini 27, 16, 81 juga menjadi kunci ya? Iya. Oke, terus kita lihat titik-titik satunya yang belum ketemu. Itu yang 2 ke 4 dikali 2. Oke, dikali 2. Terus? Terus 4 ke yang titik-titik dikali 2 lagi. Kali 2 lagi, jadi? 8. 8. Oke, untuk ngetes ya 8 kali 2 lagi Iya. gitu ya. Maksudnya Iya. begini. Oke, Iya. 9 dan 8. Dan jawabannya adalah benar. Jawabannya Ya. yang nomor 8 itu. Oke, terima kasih Elsa, Jawa Tengah. Terima kasih, Kak. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang analogi verbal. Analogi verbal itu bagian dari Tio yang harusnya nanti mudah-mudahan sih nggak terlalu susah. Karena yang jadi tipsnya itu adalah kita akan menentukan pola hubungan yang sesuai dengan soal. Jadi nanti di situ kan ada 2 kata yang dibandingkan dan kita cari hubungannya gimana atau polanya seperti apa. Atau relasinya seperti apa. Misalnya ada kata yang pertama dan kata kedua, kita cari hubungan yang memetakan mereka berdua gitu. Kemudian yang kalian harus perhatikan adalah jenis katanya. Perhatikan jenis kata. Yang pertama misalnya kata benda, yang kedua kata keterangan. Nah, itu nanti persamaannya atau hubungannya nanti sama seperti itu. Yang pertama harus kata benda, yang kedua juga harus kata keterangan. Begitu juga misalnya ada kata kerja, ada lokasi dan lain-lain. Nah, di sini biasanya agak susah itu ketika dikaitkan dengan pengetahuan umum. Jadi kalau ada pengetahuan umum dikaitkan dengan soal ini itu akan menjadi sesuatu yang ya kadang bikin kita harus menarik nafas panjang ya, karena memang pengetahuan umum ini dari setiap peserta sangat menentukan. Jadi bisa dikaitkan dengan berbagai istilah. Nah, itu yang kadang-kadang sering kita membingungkan, kan kita nggak tahu dengan istilah-istilah apa yang digunakan dalam soal tersebut gitu. Jadi seperti itu. Ini sih nggak akan kita bahas banyak, soalnya kita hanya akan menampilkan 5 soal. Nanti mudah-mudahan kita bisa membedakan jelas dengan soalnya. Oke, bentar. Oke, nomor 1. Misalnya ada Chris Jawa. Oke, teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang bisa atau mau berpendapat. Ini nggak butuh ret-retan. Hanya analisisnya adalah jenis katanya itu seperti apa, kemudian mana yang sama. Dan di analogi verbal ini sudah tidak dimunculkan lagi itu sinonim, itu antonim gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu di TIU masih ada sinonimnya apa, antonimnya apa ditanyakan. Tapi kalau yang sekarang, analogi verbal yang sekarang itu tidak. Tahunya seperti itu langsung dimasuk. Ada Putu Eka dari Bali. Kita jalan-jalan ke Bali dulu. Putu Eka Mulyawan, apakah bisa masuk? Oke. Siap, masuk, Kak. Oke, Putu. Untuk nomor 1 bagaimana? Kan keris itu senjata dari Jawa dan kujang itu senjata dari Sunda. Jawabannya yang mana? Yang C, Kak. Oke, yang C. Kenapa kamu nggak jawab yang A? Karena batik itu kan bukan senjata dari Bali. Oke, bener ya. Ini valid ini. Yang mumpung orangnya dari Bali, orang ada, sama makanya saya ambil. Oke. Kenapa nggak B? Karena Madura dan Celurit itu saling berkait. Yang saya tahu kujang itu dari Sunda itu. Kenapa nggak B?
kita harus analisis juga. Ini Madura celurit juga, celurit berasal dari Madura kan begitu? Kenapa enggak B? Karena gimana ya? Kita perhatikan begini, Eka. Perhatikan dulu, keris itu ini kan kata benda ya, ini menyatakan senjata gitu ya. Nah, kalimat pertama kata pertama itu senjata itu benda, kemudian Jawa itu lokasi. Jadi yang pertama itu senjata, yang kedua lokasinya. Kalau misalnya Madura celurit, yang pertama apa? Lokasi, yang kedua senjatanya. Terbalik tidak? Eka? Ya. Nah, jadi yang B itu terbalik. Harusnya kalau celurit Madura mungkin benar. Masalahnya yang pertama adalah keterangan bendanya itu yang di depan. Jadi seperti itu. Oke, benar jawabannya Kujang dan Sunda. Pisau dan dapur, yang dapur ini tidak mewakili suatu ini ya daerah ya. Dapur ya area tertentu saja gitu. Kalau Aceh Rencong juga terbalik. Harusnya Rencong berasal dari Aceh. Oke, terima kasih Putu Eka. Siap. Oke, kita lanjutkan untuk soal kedua. Nah, ini yang muncul di soal semalam. Dan alhamdulillah sekitar 30% lebih ada yang salah dengan soal ini. Yang sudah muncul gantian sama temennya. Waduh, banyak. Oke. Kita ke Sulawesi, Arzi Diza. Arzi? Bisa Siap, masuk? Kak. Oke. Masuk. Gimana dengan nomor 2? Apakah semalam benar? Siap, salah, Kak. Salah. Kenapa? Iya, Kak. Bingung, Kak. Itu biang lala apa, Kak? Oh, setaumu itu biang lala itu apa? Nggak tahu, Kak, apa. Mungkin kita sering lihat biang lala itu di kayak ini ya, wahana bermain itu ya. Iya, Kak. Sudah aku share di Google. Jadi semalam itu nyarinya apa? Jawabannya yang mana? Jawabanku yang A. A, Kak. A. Dan salah? Iya, salah, Kak. Oke, sekarang udah ikhlas salah ya. Kenapa biang lala dan pelangi? Sebenarnya hubungannya apa mereka ini? Iya, Kak. Bisa bingung gitu, Kak. Nah, ternyata biang lala dan pelangi itu berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan sinonim. Nah, ternyata biang lala itu adalah sinonimnya pelangi. Jadi persamaan katanya. Jadi biang lala yang dimasukkan di sini ini bukan wahana bermain itu gitu ya. Biang lalanya itu adalah sinonim dari pelangi. Maka dari opsi yang ada A, B, C, D, E, yang sinonim yang mana? Panas dan dingin berlawanan ya. Pertiwi dan angkasa berlawanan. Horizon dan awan. Jagat dan bumi. Oke. Oke ya. Mudah-mudahan tidak terbawa mimpi sampai tidur nanti biang lala itu adalah pelangi. Jadi nanti kalau bilang sama teman-teman, oh itu ada biang lala, mungkin itu ya, itu adalah sinonim. Oke. Oke, Arzi dari Sulawesi Selatan, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu soal yang seperti ini. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, kita nggak salah lagi. Lanjut, soal nomor 3. Hati-hati. Tuh kan, banyak yang jawab dia biang lala itu permainan. Ini anak-anak pasar malam sepertinya yang jawab biang lala itu permainan. Oke. Kita lihat, sudah banyak. Siapa lagi yang belum? Babel, Reza Pratama. Coba. Reza Pratama dari Bangka Belitung. Apakah masuk? Maaf, Kak. Itu lupa di lower hand ya, Kak. Oke, nggak apa-apa sekarang kita jawab ini. Kira-kira yang mana?
Oh, sudah ini. Oke, kita ke Alfarisi Sumatera Barat coba. Maaf Bang, sebelumnya Bang, terima Oke, kasih. Jadi kan bumi Luna itu ada satelit di bumi Luna itu atau apa? satelit Satelit. ya yang ada di bumi. Oke, terus jawabannya yang mana kita? Jawabannya yang D Bang. Kenapa? Karena Phobos itu ada di Mars. Nah, hati-hati ya. Luna itu sebenarnya benar, ini satelit. Satelit dari bumi. Tapi kalau cuma satelit, Apollo juga satelit loh. Ini adalah satelit alam. Jadi kalau misalnya yang di sini ada anak astronomi, pasti akan tahu Luna itu sebenarnya adalah nama lain dari bulan. Nah, bulan itu Luna. Jadi kalau misalnya bumi itu adalah punya satelit alam dari yaitu Luna atau bulan. Nah, jadi nanti posisinya di sini itu mana yang paling pas yaitu Mars dan Phobos. Ini astronomi banget ini. Ya. Karena bulan dan Apollo adalah buatan, Sputnik juga buatan. Sedangkan Merkurius dan Venus, kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu dengan soal ini, analisnya seperti itu. Venus dan Merkurius sama-sama planet ya. Sedangkan Jupiter dan Kuiper itu sabuknya, sepertinya bukan satelitnya. Jadi seperti itu, jawabannya adalah Mars dan Phobos. Mars itu punya 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos gitu. Itu pengetahuan kita sekali lagi. Jadi Luna itu bulan. Seperti tadi ya Biang Lala Pelangi, ternyata Luna itu bulan itu punya nama lain Luna. Jadi besok kalau malam minggu lihat jalan-jalan pas ada bulan, wih lunanya sangat cantik gitu misalnya. Oke. Nomor 4. Sudah mendekati puncak. Wes. Farhan. Jangan kaget Han, biasa aja Han. Ayo Han, silakan masuk. Ya Kak, Oke Han, nomor 4 bagaimana? kalau nomor 4 ini menurut saya jawabannya C. Karena kan C. ya dokter dan rumah sakit. Kenapa? Soalnya kan di soal itu siswa, guru, sekolah. Siswa itu sama aja sama pasien. Gurunya itu sama dokter. Kalau sekolahnya itu kan tempat, berarti rumah sakit. Oke, keterangannya begitu ya? Iya. Saya nggak tahu hubunganmu siswa sama pasien dan guru sama dokter itu apaan. Ya, menurut saya gitu Kak. Ya benar. Jadi nanti siswa itu butuh guru ya. Oke, seperti pasien butuh dokter. Boleh seperti itu. Oke, terima kasih Han. Benar jawabannya adalah seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat analisis seperti itu. Ini sudah ada lokasi, sudah ada hubungan orang dengan orangnya seperti apa gitu. Oke, sudah ada pencerahan sepertinya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kakak tua, Merpati, mana jawaban yang sudah banyak yang masuk. Nah, kita ke Maluku. Ada Billy Rahail. Maluku apakah bisa masuk? Maluku. Halo Kak. Halo. Gimana kalau dengan soal nomor 5 Maluku? Itu kan analoginya nih kan sama-sama hewan-hewan yang sejenis. Kakatua dan merpati burung, berarti gurame dan kakak ikan. Oke, kenapa enggak E? Elang dan kupu-kupu ya berbeda sih. Berbeda. Kenapa enggak misalnya kita ambil sama-sama punya sayap gitu kakatua dan merpati? Ya. Jawabannya benar. Jawabannya benar karena dia sama-sama ikan ya, sama-sama jenis ikan. Seperti yang kakatua dan merpati sama-sama jenis burung. Karena elang kalau kupu-kupu dilihat dari keluarganya itu berbeda, yang satu burung, yang satu serangga gitu ya. Oke, Billy, terima kasih. Oke, Kak, sama-sama. Oke. Nah,
untuk soal analogi verbal kita cukupkan saja, nanti akan lebih banyak di malam minggu berikutnya. Nah, sekarang silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari soal ini, soal post-test atau pre-test. Boleh tulis di chat, boleh di langsung. Maksudnya di sini sudah ini. Kemudian kalau misalnya bertanya, silahkan kita terfokus dengan materi-materi yang sudah dibahas ya. Artinya materi-materi yang sudah dibahas itu ada cara hitung cepat, kemudian adalah yang seperti tadi. Nah, jadi itu atau mungkin atau post test dan free test yang kemarin juga boleh ditanyakan di sini. Oh iya, saya punya ini. Kemarin itu ada yang nanya, Kak, yang apa namanya? Ada satu akar satu nih. Jadi itu pengembangan dari sekawan. Sekawan itu kan yang sudah dihadirkan itu yang begini nih. A kuadrat min B kuadrat ya. Itu kan jadinya kemarin itu kalau ini A plus B dikali A min B. Nah, ini pengembangannya itu banyak. Misalnya kalau hanya A min B saja, itu adalah jadi akar A plus B, akar A plus akar B, dikali akar A min akar B. Nah, jadi begini. Maka dari kemarin juga akan muncul kalau ada 1/A dikurang 1/B, itu akan muncul ini 1/akar A ditambah 1/akar B. Di sini ada 1/akar A dikurang 1/akar B. Nah, muncul seperti ini. Kemudian ada muncul lagi, misalnya ada A akar pangkat 4, B pangkat 4, ini akan muncul A kuadrat min B kuadrat dikali A kuadrat plus B pangkat 2 gitu. Ini adalah pengembangan dari sekawan yang kemarin. Jadi gitu. Kemudian sifat distributif harus benar-benar teliti dengan angka-angka yang sama. Kuncinya hanya di situ sih. Kalau ininya. Terus hati-hati dengan jumlah dan kurang. Nanti di sifat distributif itu akan muncul setiap kali ini. Semalam sudah ada, semalam juga ada. Nggak terlalu ini sepertinya. Kemudian yang kemarin tentang soal Barcelona itu sebenarnya kalau cara cepat untuk soal-soal seperti itu, yang tercepat malah pakai logika tercepat loh. Kalau dinyatakan dalam matematis ya malah jadi susah malahan. Kalau yang menang dapat 3 itu kan poinnya dapat berapa itu poin maksimal yang didapat misalnya kan kemarin kalau menang dia 3 ya kalau nggak salah Barcelona kemarin. Dia kalau menang dia 3 kali 3 artinya kalau imbang atau seri dia kali 2 kalau nggak salah ya. Saya juga sudah agak ini kalau kalah negatif 1 ya kali negatif 1. Dia sudah main 5 kali menang. Nah, 5 kali menang kan dia dapat 15 poin. Sedangkan di poin utama, di poin itu dia totalnya dapat 16. Nah, logika pertama yang kita gunakan kalau 5 kali menang berarti dia sudah main 5 kali, maka ada 5 pertandingan lagi, 5 match lagi yang harus dijalankan. Nah, 5 match ini kan berarti antara imbang dan kalah tuh. Jadi kita langsung logika saja, antara 5 match ini berapa kali imbang, berapa kali kalah, yang jumlahnya yang tadinya 15 jadi 16 kan berarti bertambah 1 saja gitu loh. Nah, maka jawaban yang kemarin itu cara berpikir cepatnya langsung saja 2 seri, ya 2 imbang, 3-nya kalah. Kenapa begini? 2 seri berarti kan 2 dikali 2, 4 dikurang 3. Nah, maka hasilnya 1. Dan ini hanya ini aja jawabannya. Nggak ada yang lain. Gitu. Jadi itu cara berpikir cepat, bukan cara cepat. Kalau analogi verbal itu kita harus sering-sering baca dan gunakan banyak istilah, ya. Karena nanti di situ kemampuan analogi verbal itu didukung dengan pengetahuan umum. Jadi seperti itu. Jadi ya memang analogi verbal itu kalau kita gunakan dari pengetahuan kita harus benar-benar banyak baca. Yang paling sederhana itu adalah menggunakan kata-kata sinonim antonim dulu lah. Kita ini. Izinkah apabila pertanyaan seputar apa yang sedang dibahas bukannya hanya pertanyaan, bukan hanya seputar yang dibahas. Oke, jadi begini, memang ada beberapa temanmu yang nanya juga, yang beberapa soal yang ditanyakan di saya secara pribadi nggak saya jawab. Kenapa? Karena memang belum kita bahas dalam forum gitu loh. Jadi nanti kita fokus saja, nanti
kalau misalnya sudah TIU-nya sudah 7 kali pertemuan atau kita sudah bahas semua aspek TIU, nah ada yang tidak paham dengan soal tersebut yang berhadapan dengan TIU tersebut, boleh ditanyakan ke saya dan saya akan jawab dengan itu. Tapi kita juga punya punya peraturan bahwa di Fokus Academy ini kita harus fokus. Kita punya tolak ukur bahwa soal-soalnya yang akan dibuat di SKD itu punya kisi-kisi, jadi nggak terlalu melenceng jauh. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya tentang matematika saja atau bertanya tentang ini, boleh, nanti kita jawab. Tapi untuk apakah nanti itu keluar, saya nggak terlalu yakin. Takutnya seperti itu. Untuk pengalaman teman-teman yang CPNS kemarin, kan kita sudah, FA sudah melaksanakan CPNS kemarin, mereka itu dapat soal-soal dari luar, dan alhamdulillah soal-soalnya susah memang, tapi nggak keluar pada saat SKD. Kenapa? Karena yaitu kisi-kisi untuk tes SKD itu ada, dan itu nggak disusun dengan kisi-kisi tersebut, jadi melenceng. Jadi hanya susah saja gitu loh. Akibatnya apa? Kalian akan stres duluan menghadapi TIU. Waduh Kak, jangan-jangan nanti soalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau pada saat stres duluan, ngedrop duluan, itu malah secara ininya nggak bagus. Karena lihat soal semudah apapun, kalau posisi mental kita nggak siap, jadi down juga gitu. Jadi ngedrop juga, lupa mungkin seperti itu. Oke, apakah antonim bisa muncul di SKD? Bisa. Jadi seperti tadi, sinonim, butuh antonim. Nanti kita misalnya muncul 2 kalimat yang antonim, hubungannya ya mana yang antonim juga. Bisa muncul. Nah, nanti kalau penasaran kita munculkan di malam minggu di soal TIU gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Kak masih kurang pembahasannya, tenang. Setiap malam minggu selama belum TU kita masih bertemu dengan soal TIU yang nggak seberapa itulah. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah penutup dari saya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang nih untuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu adalah sesuatu yang menurut saya juga besar. Jadi kalian juga harus usahanya besar dengan doa yang tinggi pula. Jadi doa tanpa usaha adalah sia-sia, sedangkan usaha tanpa doa adalah sombong ya. Jadi doa tanpa usaha, kalau misalnya mau masuk IPDN tapi hanya berdoa saja, tapi yang dilakukan hanya rebahan, sepertinya ya 1:1 juta mungkin. Kemudian kalau misalnya usaha saja, kalian ikut bimbel, ikut latihan lain-lain tapi lupa berdoa, jangan lupa bahwa yang punya hidup itu adalah yang maha besar. Jadi pasrahkan diri kalian, usahanya sudah dimaksimalkan, doanya ditinggikan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Kak, saya masih belum bisa, sepertinya saya masih belum mampu untuk mencapai situ, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi kamu harus imbangi dengan usaha. Jangan berkecil hati kalau misalnya memang Tuhan membuat garis jalan hidupmu akan keterima IPDN, walaupun kamu nggak bisa pada saat tes, mungkin dapat kemudahan yang bisa memudahkan kalian untuk masuk sana. Oke? Jadi kita semua harus benar-benar paham dengan hal ini. Kita bergabung di malam ini adalah salah satu dari bentuk usaha kita. Untuk masalah doa, saya serahkan kalian dengan Tuhan ya. Jadi nggak bisa ini. Oke ya. Jadi untuk TIU malam ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu tertiu-tiu malam ini, agak santai. Pertemuan ketiga, kita mulai tertiu-tiu lagi. Hati-hati dengan pertemuan ganjil TIU. Nah, silahkan bawa cemilan, bawa obat sakit kepala mungkin ya, kalau di pertemuan ketiga. Oke? Kalau misalnya ada yang disampaikan, silahkan sampaikan di grup. Kalau misalnya kita buat kesempatan lagi, silahkan chat saya pada saat jam kerja. Kalau malam kadang saya sudah istirahat. Mungkin pada saat saya lembur, oke, saya akan batas seperti itu. Oke ya, terima kasih perhatiannya dari teman-teman dari seluruh Indonesia, 415 orang yang masih hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita dan meridhoi kita. Terima kasih.